Memperlakukan anak dan bayi menjadi komoditi jual beli seperti barang dagangan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada 2023 ada sebanyak 59 kasus terkait penculikan dan perdagangan orang melalui modus adopsi bayi ataupun anak secara ilegal. Berkedok yayasan, sindikat tersebut menyasar kelompok rentan seperti ibu muda yang sedang hamil dan ditelantarkan suaminya, maupun perempuan muda sedang hamil dalam kondisi pacaran, ataupun pekerja migran Indonesia bermasalah yang pulang dalam kondisi hamil. Kita di Facebook ya, sorry saya sebutkan, atau di medsos lainnya, banyak seolah-olah iklan, anaknya mau dijual, anaknya mau diadopsi silahkan dan lain sebagainya. Ini faktor utamanya adalah ketidaksiapan orang tua ketika mendapatkan anak, karena tadi ada situasi yang mereka sendiri tidak mengerti cara mengelola kehamilan ini, atau bahkan diantaranya yang memang tidak mau tahu juga karena tidak punya edukasi dan tidak mencari edukasi yang baik. Nah, berbagai kementerian seperti BKKBN ya, lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kami sudah menyampaikan data-data itu untuk ditindaklanjuti menekan angka jual beli bayi yang bersumber dari banyaknya persoalan di hulu. Di tengah tentu kami juga menyampaikan berbagai data kepada Dinas Sosial untuk lebih memberi pengawasan, baik itu kepada LKSA ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menampung, memberi pengasuhan pada anak-anak, maupun panti sosial yang harus diidentifikasi bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan ilegal, menampung kemudian seolah-olah juga memberi ruang pada orang-orang untuk mengadopsi secara ilegal. Nah, ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Wengi, Wargi Jabar, Ainus Jabar kembali menghadirkan dialog seputar politik dan pemilu dalam edisi khusus Menggagas Politik Gaspol. Dan kali ini dengan pembahasan siapa kuat di Pilkada Serentak Jawa Barat 2024. Bersama saya Irfan Budiawan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Menggagas Politik Gaspol. Pemirsa, para calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat tengah menjalani masa kampanye. Para paslon berjuang untuk memenangkan hati rakyat dengan lebih mengenalkan diri serta mensosialisasikan kemampuan serta program kerjanya. Hal tersebut tentunya penting karena masyarakat sebagai pemilihnya harus tahu betul siapa yang sesuai untuk menduduki kursi kepala daerah nanti. Untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat sendiri, ada 4 pasangan calon yang bertarung. Satu di antaranya yang diusung koalisi gemuk dianggap sebagai pasangan paling kuat. Benarkah demikian? Menarik tentunya untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa upaya yang dilakukan oleh para paslon kepala daerah untuk mempengaruhi perkembangan popularitas dan juga elektabilitas dalam Pilkada 2024 kali ini. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio kami pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Bapak Deddy Kurniasyah. Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hatur nuhun hadir kembali di edisi lebar dalam program Gaspol. Pak Deddy, sudah penetapan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur siap berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024. Pasca penetapan, seperti apa Pak Deddy melihatnya terhadap 4 pasangan calon ini terkait juga soal elektabilitas di masyarakat? Apakah sudah mulai muncul masyarakat yang tentunya berpikir akan memilih salah satu paslon, melihatnya ke arah sana, Pak? Ya, menarik sebetulnya ya. Kenapa? Karena
Pilkada di 2024 ini kan terjadi banyak perubahan yang mendadak atau mendekati di masa pendaftaran. Salah satunya misalnya dengan keputusan MK terkait dengan syarat pengusungan begitu. Itu kemudian membuat partai-partai politik yang tadinya tidak merencanakan untuk mengusung kader sendiri, sehingga mereka punya kesempatan mengusung, dan khususnya di Jawa Barat itu ternyata dimanfaatkan dengan sangat baik. Sehingga kita bisa saksikan bahwa sekarang Jawa Barat memiliki 4 kandidat dan itu cukup ramai. Meskipun di banyak daerah juga kemudian juga banyak kandidat yang juga muncul begitu. Tapi dengan ramainya kandidat itu tentu berdampak pada 2 hal. Satu, menyulitkan warga negara untuk kemudian menentukan pilihan begitu ya. Menyulitkan bukan karena faktor visi misi atau kapasitas dari masing-masing kandidat, tapi karena mungkin pemilih juga sebenarnya tidak siap kalau ternyata pada Pilkada 2024 ini nanti itu justru akan muncul 4 pasang kira-kira begitu. Nah, yang kedua, bagi partai politik juga beberapa saya kira juga kemudian merasa terdesak untuk mempromosikan kandidatnya, terlebih bagi partai politik yang pada awalnya tidak merencanakan mengusung atau merencanakan mengusung, tetapi karena ada kesempatan mengusung sendiri, sehingga tokoh yang direncanakan itu tidak jadi diusung dan mengusung tokoh yang lain. Jadi ini satu hal yang menurut saya cukup dilematis. Satu sisi memang partai politik berkesempatan untuk mengikuti kontestasi, tapi sisi lain kemudian dipaksa dengan cepat begitu ya, beradaptasi dengan kondisi, bagaimana caranya mempromosikan kandidat dan mendapatkan porsi keterpilihan di tingkatan pemilih yang juga sama-sama juga mungkin baru disodorkan nama-nama yang akan muncul, sehingga mereka juga masih dalam situasi yang bimbang meskipun kampanye sudah dilakukan di beberapa waktu ini, saya rasa. Oke, baik. Jadi ada beberapa faktor yang tentunya juga membuat para paslon tertentu, terutama yang dalam tanda kutip mendadak dalam mendaftarkan, lalu juga persiapan yang kurang, ini tampaknya untuk meningkatkan elektabilitas agak kesulitan seperti itu. Dan juga kalau kita melihat nih Pak Dedi, pasca penetapan lalu juga sudah ditetapkannya juga nomor urut dari pasangan calon, kita melihat dulu untuk nomor urut sendiri ini ada faktor tertentu yang bisa meningkatkan elektabilitas atau ada faktor lain sebetulnya? Di banyak konstelasi politik ya, utamanya di kontestasi di pilkada, baik itu di tingkatan kota maupun di tingkatan provinsi, nomor urut sebenarnya tidak terbukti mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang. Tetapi nomor urut itu hanya sekedar untuk memudahkan orang sebagai pengingat begitu. Dan itu pun tidak terbukti diperlukan untuk di pilkada. Kalau di pemilihan-pemilihan misalnya di legislatif yang kandidatnya cukup banyak, lalu kemudian di pemilihan DPD misalnya, nomor urut menjadi penting. Kenapa? Untuk mengingatkan pemilih supaya nanti pada saat mereka datang ke TPS, kalaupun tidak ingat dengan nama dan rupa karena terlalu banyak begitu, mereka bisa menggunakan nomor. Tapi kalau di pilkada, hal semacam itu saya kira tidak begitu difungsikan. Kenapa? Karena satu, kandidat yang akan bertarung atau kandidat yang akan muncul di kertas suara itu hanya sedikit, terbatas. Kalau di Jawa Barat ya tentu hanya 4. Lalu kemudian dari foto-fotonya juga sudah mudah dikenal dan besar. Kalau di Pileg tentu foto kecil, namanya panjang, dan setiap partai punya kandidat yang cukup banyak. Jadi di pilkada per hari ini saya kira belum ada bukti yang bisa dianggap sebagai bahwa nomor urut itu punya pengaruh terhadap tingkat kemenangan itu. Jadi hari ini saya kira yang menjadi faktor kemenangan adalah tetap di popularitas, lalu di dukungan mesin partai politik, lalu di dukungan misalnya di simpul-simpul pemilih. Ada tokoh misalnya dari satu komunitas misalnya, tapi komunitasnya dia banyak, simpulnya besar, maka itu lebih besar peluangnya dibandingkan hanya mengandalkan misalnya nomor urut 1 karena faktor di paling awal misalnya. Itu saya kira tidak begitu. Berbeda kalau di pilkada, begitu. Berbeda kalau di pileg gitu. Oke, baik. Jadi memang faktor nomor urut tidak terlalu berpengaruh. Tapi tadi sempat Pak Dedi juga bagaimana roda penggerak partai ini juga sangat penting. Kita melihat ada pasangan calon, kalau kita melihat untuk pasangan calon nomor urut 4 itu Deddy Mulyadi dan juga Irwan Setiawan itu gemuk dengan
koalisi partai. Sementara itu kalau kita lihat juga kalau misalnya partai yang cukup aktif untuk ataupun juga loyalis cukup tinggi, yaitu adalah PKS yang mendukung Ahmad Saiku dan juga Ilham Akbar Habibie. Kita sandingkan dua pasangan ini terlebih dahulu. Bagaimana satu dengan parpol yang gemuk, satu lagi dengan dukungan partai yang cukup juga loyalisnya cukup bagus seperti itu. Ya, memang ini satu hal yang dilematis ya. Dalam satu sisi misalnya, kalau di catatan survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion misalnya, itu setiap kali survei pasti ada pertanyaan begini, kira-kira lembaga non pemerintah yang mana, termasuk juga mungkin nanti digabungkan dengan lembaga pemerintah begitu ya, yang paling dipercaya oleh publik. Di situ akan muncullah lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga-lembaga politik. Salah satunya yang kami uji adalah partai politik. Dan ternyata partai politik itu memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Dalam artian bahwa sebagian besar masyarakat, sebagian besar pemilih, itu sebenarnya tidak percaya pada partai politik. Bahkan dari 20 daftar lembaga, IPO sering menemukan partai politik itu bahkan di 3 besar terakhir, dekat dengan DPR. DPR sebagai lembaga pemerintah sama-sama tidak dipercaya, linear dengan partai politik yang juga tidak dipercaya. Maksud saya adalah koalisi yang besar itu menjadi tidak menentukan. Kenapa? Karena faktanya partai politik juga tidak memiliki reputasi yang baik atau tidak memiliki reputasi yang kuat di akar pemilih. Ini pemilih secara umum ya, pemilih generik yang memang mereka bukan kader partai politik, bukan loyalis dari partai politik. Meskipun besarnya kelompok koalisi itu membantu masing-masing kandidat hanya sekedar melakukan propaganda-propaganda politik. Mereka bisa melakukan akses terhadap misalnya sosialisasi. Mereka tidak perlu lagi membangun yang namanya jejaring pemilih karena sudah ada struktur-struktur partai. Hanya sekedar itu. Tapi apakah kemudian kampanye-kampanye partai politik itu bisa mempengaruhi secara signifikan terhadap pemilih? Nah, itu yang tidak ada. Dalam artian kecil sekali. Meskipun ada 1-2 partai gitu ya, yang memang punya basis loyal yang cukup tinggi. Kalau disandingkan antara Deddy Mulyadi dengan Ahmad Saiku, besar kemungkinan dari porsi loyalis partainya itu lebih besar di Ahmad Saiku. Kenapa? Karena PKS punya porsi pemilih loyal, dalam artian pemilih yang memang dia kader dan juga simpatisan PKS, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemilih atau loyalis partai politik yang ada di koalisinya Deddy Mulyadi. Tapi kalau kemudian digabung misalnya, bagaimana dengan gabungan PKS Ahmad Saiku, lalu kemudian Gerindra dengan Deddy Mulyadi, nah ini kemudian nanti bisa saja dari sisi komposisi besar mungkin lebih besar Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena popularitas Ahmad Saiku yang rendah, PKS yang tinggi, dengan partai politik di tingkatan Deddy Mulyadi yang rendah, tapi popularitas ketokohannya yang tinggi. Kenapa Deddy Mulyadi bisa diprediksi akan jauh lebih unggul? Karena sebaliknya dengan tingkat kepercayaan publik terhadap partai yang rendah, maka tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh ini tinggi dalam pemilihan. Jadi lebih banyak memang pemilih itu yang akan memprioritaskan memilih karena faktor tokohnya dibandingkan karena faktor partai. Nah, itulah yang kemudian membuat kenapa kemudian koalisi besar itu tidak menjamin begitu ya. Tapi koalisi yang tidak besar juga tidak menjamin kemudian lebih efektif kalau tokohnya juga tidak tokoh yang cukup besar. Ahmad Saiku saya kira punya basis massa yang bagus. Ilham Habibie punya reputasi yang bagus. Tapi apakah seluruh atau mayoritas warga Jawa Barat itu match dengan ketokohan Ilham? Kan ini yang jadi masalah. Sebagian besar masyarakat Jawa Barat adalah tinggal di pedesaan. Kelompok ibu. Ya, kelompok ibu. Lalu lebih kecil lagi misalnya dari sisi kelas ekonomi, kelas menengah bawah misalnya. Kategori kelompok masyarakat yang semacam ini itu sejauh ini itu lebih dekat pada Deddy Mulyadi. Yang memang sudah dikenal di tingkatan desa dibandingkan tingkatan kota begitu ya. Jadi kalau mau head to head misalnya antara dua orang ini, besar kemungkinan Deddy Mulyadi tetap akan lebih unggul. Bahkan Ahmad Saiku sekalipun juga popularitasnya rata-rata adalah di tempat perkotaan. Kota Bekasi misalnya, kota Bandung, itu adalah kota-kota besar. Kota Sukabumi, bukan Kabupaten Sukabumi, tapi kota Sukabumi. Itu kota-kota yang besar, yang punya potensi dekat dengan Ahmad Saiku. Tapi
Sebaliknya di wilayah pedesaan segala macam itu akan lebih kuat ke wilayah Deddy Mulyadi. Oke, tapi kalau kita melihat juga berarti faktor ketokohan ini yang menjadi poin utama elektabilitas di Jawa Barat seperti itu ya Pak Deddy. Tapi kalau kita melihat seperti apa untuk pasangan calon lainnya seperti misalnya Acep Adang dan juga JJ serta Ronald, lalu juga tadi Acep Adang dengan Gitalis yang pada saat pencalonan sendiri dalam tanda kutip ini dengan waktu yang cukup singkat, apakah juga ketokohan ini bisa dikejar untuk mengejar popularitas di pilkada? Nanti kita jawab pertanyaannya setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol, pemirsa Menggagas Politik. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Telah lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol, Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Ombudsman ataupun juga IPO, Bapak Deddy Kurniasa. Pak Deddy, melihat tadi bahwa popularitas ketokohan ini menjadi salah satu yang penting dalam Pilkada 2024 ini. Lantas seperti apa untuk dua pasangan calon lainnya, yaitu adalah Acep Adang Ruyat dan Gitalis Dwi Natarina, lalu juga JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja yang dalam tanda kutip pendaftaran ini cukup singkat seperti itu, apakah bisa juga mengejar ke tingkatan popularitas ini atau tampaknya agak sulit seperti itu? Ya, Jawa Barat ini kan sebetulnya memang sedikit anomali ya dalam konteks politik ya. Salah satu contoh misalnya tema-tema Marhainism itu kan Jawa Barat, tapi justru lebih banyak pemilih yang mengadopsi Marhainis itu justru di Jawa Timur. Begitu juga dengan misalnya Jawa Barat ini kan bisa juga lah dianggap sebagai provinsi dengan porsi santri yang juga cukup besar lah ya. Bahkan mungkin bisa berimbang dengan Jawa Tengah dengan Jawa Timur gitu. Sehingga munculnya sosok tokoh agama gitu ya, seperti yang dipresentasikan oleh Pak Ruhyat misalnya dalam konteks sekarang dia yang diusung oleh PKB misalnya. Itu punya peluang tapi belum tentu juga besar. Kenapa? Karena faktanya di Jawa Barat yang sedemikian besar kelompok santri, termasuk juga pemilih-pemilih yang mungkin orientasinya adalah religius, itu juga tidak signifikan dan merata di banyak wilayah. Meskipun kita punya pengalaman bahwa di 5 tahun belakang begitu ya, juga ada tokoh yang religius, yaitu UU Ruzanul Ulum misalnya. Tapi UU juga tidak terbukti sebagai pendongkrak signifikan kemenangan RK, karena faktor waktu itu adalah RK sudah lebih dulu populer kan kira-kira begitu. Nah sekarang kalau kemudian disandingkan oleh wakilnya misalnya antara Gita dengan Ronald yang sama-sama berangkat dari popularitas yang sudah ada begitulah ya. Bukan dua orang ini kan bukan orang yang betul-betul baru mempromosikan diri, tetapi promosinya sudah cukup ada dan melekat di masyarakat. Masyarakat hanya tinggal diingatkan saja bahwa Ronald itu adalah misalnya sebagai budayawan atau seniman, sudah selesai, pemilih akan kemudian menelusuri dengan sendirinya, oh iya ini Ronald, sehingga popularitas itu akan sangat mudah secara instan bisa terbentuk kembali. Begitu juga dengan kita. Tapi yang jadi persoalan adalah mereka bukan figur yang cukup kuat dalam konteks politik, bukan figur yang kuat dalam konteks sosial. Figur politik dan figur sosial ini diperlukan karena mau tidak mau yang mereka hadapi adalah tokoh-tokoh dengan figur sosial yang tinggi, yaitu Deddy Mulyadi tadi. Lalu dari sisi ketokohan yang sedikit
lebih ke arah intelektual misalnya, ada Ilham Habibie. Jadi ketokohan mereka jelas akan bias atau bahkan cenderung akan tertinggal. Mengandalkan misalnya Pak JJ misalnya sebagai bupati misalnya, ya, atau bahkan mungkin ada wacana beliau rumor ya akan didukung oleh Susi Pujiastuti misalnya. Tapi faktanya kan sampai hari ini tidak ada aktivitas promosi yang demikian kuat yang dilakukan oleh Susi Pujiastuti. Meskipun sama-sama misalnya dari Pangandaran dan segala macam kira-kira gitu. Jadi kalau kita bisa membayangkan dari sisi klaster kampanye begitu, jelas klaster pertama atau layer di paling atas tetap akan Deddy Mulyadi, Ahmad Saihu dengan pimpinan Gerindra lalu dipimpin oleh PKS. Lalu yang kedua ketiga saya kira akan jadi perebutan antara JJ dengan PKB kira-kira begitu. Jelas secara porsi di tingkatan provinsi PDI Perjuangan punya potensi di posisi ketiga dengan ketokohan JJ yang mungkin agak sulit gitu ya untuk dipromosikan dalam konteks gubernur begitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kader PDI Perjuangan, termasuk kita berkaca misalnya dari pemilu ke belakang misalnya ya, tapi bukan pemilu di 2024, pemilu di 2019 misalnya, bagaimana PDI Perjuangan itu bisa berhasil menggeser dominasi Golkar waktu itu. Nah, yang jadi masalah adalah di 2024 Golkar kembali mengambil porsi yang dominan. Nah, itu apakah kemudian nanti, ya ini bergantung apakah kemudian PDI Perjuangan itu berhasil merebut kembali, gitu ya, simpul-simpul suara yang dulu sempat atau yang 2024 itu sempat diambil oleh Golkar atau tidak. Dengan kondisi polemik misalnya di tingkatan nasional Partai Golkar, kalau bisa berdampak di tingkatan bawah akan bagus. Tapi besar kemungkinan tidak. Kenapa? Karena kepemimpinan Golkar di Jawa Barat kan tidak berganti. Masih tetap ketua yang berhasil memenangkan pemilu di 2024. Soliditas Golkar masih ada di Jawa Barat seperti itu. Iya, jadi ya ini saya kira akan menjadi perjalanan yang cukup sulit lah bagi JJ Ronald. Satu sisi PDI Perjuangannya dalam situasi yang memang mau tidak mau harus diakui turun begitu ya. Sisi yang lain kemunculan mereka juga tidak diprediksi dan tidak disiapkan. Nah, itu yang jadi masalah. Baik. Melihat tadi juga sempat menyinggung bahwa pada saat pemilu sebelumnya ataupun juga tadi bahwa faktor pemilih religius juga belum tentu bisa mendongkrak pasangan untuk pasangan Acep Adang seperti itu. Tapi melihat bahwa tadi Ridwan Kamil sempat juga disinggung. Nah, kita mengetahui bahwa Jawa Barat sendiri masih banyak loyalis Ridwan Kamil. Ada salah satu pasangan itu adalah Ilham Akbar Habibie yang merupakan teknokrat. Apakah ini juga menjadi peluang untuk meraih para peserta pemilih dari Ridwan Kamil ini? Kita tahan dulu nih Pak Deddy jawabannya, kita akan jeda dan tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Brigjen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kembali dalam program Gaspol Menggagas Politik, kita masih berbincang bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion, Bapak Deddy Kurniasa. Pak Deddy, bagaimana juga terkait suara yang asalnya mendukung Ridwan Kamil ataupun loyalis Ridwan Kamil yang merupakan juga teknokrat seperti itu, apakah juga bisa beralih ke Ilham Akbar Habibie yang juga teknokrat? Ya, ini yang perlu penelusuran lebih lanjut sebetulnya ya, karena di beberapa kali survei di Indonesia Political Opinion misalnya sampai hari ini pun survei terakhir belum menunjukkan bahwa ada
pergeseran atau ada deteksi pergeseran antara suara Ridwan Kamil ya atau loyalis Ridwan Kamil itu mengarah ke kemana. Bahkan dalam posisi tertentu itu popularitas dan sekaligus elektabilitas Ridwan Kamil juga mengalami penyusutan, bersaing dengan Deddy Mulyadi misalnya waktu itu. Nah, sekarang kalau kemudian Ridwan Kamil tidak ada di Jawa Barat, tapi diketahui misalnya Ridwan Kamil bergabung dengan Golkar, dan kemudian di Jakarta juga didukung, di sana juga ada PKS gitu ya, dan termasuk juga ada Nasdem, dan di Jawa Baratnya antara Golkar dengan PKS berpisah, nah ini kan punya potensi yang cukup rumit gitu ya. Bisa jadi kemudian perpecahan suara Ridwan Kamil itu mungkin iya bergeser ke Ahmad Saihu dan Ilham Habibie misalnya, dengan pondasi tentu karena menganggap kemiripan ketokohan. Tapi dari sisi sentimen partai politik, bukan tidak mungkin juga pemilih-pemilih di Jawa Barat yang semula adalah loyal terhadap Ridwan Kamil, lebih memilih misalnya mereka yang diusung oleh Gerindra, atau mereka yang diusung oleh Golkar dengan asumsi bahwa RK sebagai kader Golkar. Ditambah juga banyak simpul-simpul atau tokoh-tokoh yang ada di belakang Ridwan Kamil juga faktanya juga berada di Golkar di Jawa Barat, termasuk juga mungkin di Gerindra dan yang lain-lainnya. Jadi ini cukup dilematis. Jadi Ilham Habibie saya kira benar-benar hadir di Jawa Barat itu sebagai tokoh yang murni mengandalkan dirinya sendiri. Satu sisi dia tidak bisa mereplikasi siapapun, begitu ya. Bahkan dia tidak bisa mempromosikan Presiden Habibie sekalipun, karena belum tentu juga itu sesuai dengan karakter pemilih Jawa Barat yang mengenal tokoh-tokoh sebelumnya. Nah ini kan rumit. Ditambah pada hari ini itu ada tren yang cukup menarik begini. Kalau pemilu-pemilu yang cukup lama begitu ya, 2004 bahkan mungkin terakhir di 2014 begitu ya, itu ada pertanyaan dalam survei itu, siapa tokoh yang paling mempengaruhi pilihan Bapak Ibu di dalam keluarga? Itu dominasi jawabannya masih kepala keluarga atau bapak. Itu terakhir 2014 masih dominan. Tapi 2019 termasuk di pemilu 2024 tren itu sudah bergeser. Tokoh yang paling berpengaruh dalam keluarga itu sudah anak. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga ketika anak-anak di Jawa Barat itu ternyata mereka punya tren mana yang riuhnya kepada salah satu tokoh, sebut saja misalnya Deddy Mulyadi kah, atau bahkan mungkin Ronald begitu ya, atau Gita misalnya, ya sudah bapak ibunya besar kemungkinan akan memilih tokoh yang disukai oleh anak. Nah ini juga yang harus diperhatikan ini oleh kandidat nih. Tren pertama tadi, bahwa tokoh yang paling berpengaruh dalam satu keluarga itu sekarang sudah bergeser ke anak yang paling disayang. Sudahlah ikut nanti anak saya memilih siapa, maka bapak ibunya akan mengikuti itu. Nah sekarang memahami karakter si anak, bahwa lebih banyak pemilih kelompok pemula, kelompok termasuk juga Gen Z begitu ya, atau anak yang belum memilih begitu ya, mereka kecenderungannya adalah menyukai tokoh-tokoh yang memang ramai di media sosial. Jadi tidak berbicara soal kapasitas, tidak berbicara soal kemampuan dan segala macam. Mana yang ramai dan diikuti oleh teman-temannya, dia akan ikut, kira-kira begitu. Dan ini tidak harus anak yang sudah punya hak pilih. Anak yang belum memiliki hak pilih dan mereka mengikuti tren mana yang paling populer, nah itulah yang akan mendapatkan ceruk suara dari para ibu, dari para bapak. Utamanya adalah kelompok pemilih dengan orang tua yang sudah lansia, kira-kira begitu. Berarti ini bisa menjadi plot twist ke depan ketika misalnya tadi, survei paling tinggi misalnya Deddy seperti itu, tapi melihat tadi faktor Gen Z, lalu juga pemilih pemula, ini bisa jadi plot twist dalam pemilihan pilkada nanti? Bergantung bagaimana proses kampanye ini nanti dijalankan. Kalau ada kejadian semacam tipping point-nya, tipping point itu kalau di Indonesianya itu mungkin getok tular lah. Kalau sampai ada kejadian getok tular, tiba-tiba misalnya saya tidak tahu, tiba-tiba Ronald misalnya ya dihina atau apa oleh rival gitu ya. Ronald itu komedian, tidak punya bakat lah, pasti kalah lah dengan saya. Misalnya ada kandidat yang bicara begitu. Lalu ini menjadi pemantik menjadi pemantik popularitas dan segala
macam, maka sudah. Ronald akan punya momentum, tiba-tiba dia akan menjadi pemenang bersama JJ. Atau Gita misalnya, Gita tidak bicara apa-apa, tidak promosi, diam gitu ya, tidak berkomentar. Tahu-tahu disinggung oleh entah rival atau oleh tim, atau ada kejadian tertentu, tiba-tiba ada video pendek yang menunjukkan Gita sedang memberi, mohon maaf ya, peminta-minta, bukan disorot dari kamera yang profesional segala macam. Ini menjadi tipping point, menjadi getok tular, semua ramai membicarakan. Bukan tidak mungkin, tren itu akan menggiring anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak menyukai yang sifatnya sedang bombastis dan segala macam. Jadi saya kira itu penting itu untuk para tim sukses itu ya, mempelajari bahwa tren pertama, jangan lupa bahwa bukan bapak sekarang, tapi anak yang mempengaruhi dalam keluarga. Yang kedua, komposisi anak dalam menentukan pilihan itu bukan soal kepintaran, tapi soal mana yang ramai dibicarakan orang, kira-kira begitu. Yang setengah viral seperti itu ya. Baik Pak Deddy, terima kasih atas waktunya perbincangan kita kali ini. Nanti kita mungkin bisa lanjut kembali di lain waktu Pak Deddy. Sehat selalu, terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Bapak Deddy Kurniasa, dan Anda bisa kembali menyimak perbincangan kita melalui YouTube channel kami di INTV Bandung. Dan jangan lupa di hari Rabu tanggal 27 November 2024 pastikan Anda datang di TPS untuk memilih gubernur, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon wakil gubernur, lalu juga calon wali kota, calon wakil wali kota, bupati, dan juga calon wakil bupati. Dan tentunya juga mungkin kirim bertugas saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi. Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin, saya sama. Saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian di dalam pemilu ditransfer ke saya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong secara tegas menyatakan kecewa dengan kinerja wasit. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Saya sudah tetap di News Live. Sakit mah, minum Prama Cair. Ahlinya lambung. Apapun rintangannya, gue akan terus menggali sampai ke akar. Demi menciptakan karya yang pantas gue sebut, ini rasanya super. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. SA Click to Change. SA Change Apple Mint. SA Change Juicy. SA Change Grape. SA Change Double. SA Change Futuristic Indonesia. SA Love Yourself KTNG. Dalam soal pakai cara biasa, bisa lama, tapi selalu ada cara cepatnya. Kalau sakit mah, pakai cara cepat aja. Minum